SMA Negeri 1 Patok, unggul dalam IMTAK dan IMTEK, terampil mandiri dan bertanggung jawab. Selamat datang dan bergabung dengan kami dalam program MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMA Negeri 1 Patok, Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, yang pertama dan utama saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Patok, karena Anda telah melampaui beberapa tahap kemarin untuk seleksi dan Anda sudah dinyatakan diterima sebagai siswa SMA 1 Patok. Semoga harapan kami dari sekolah, Anda belajar di SMA Patok bisa sebagai jembatan awal untuk memperoleh cita-cita yang Anda inginkan. Kemudian siswa semuanya, pada kesempatan ini saya diberikan tugas oleh sekolah untuk menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Karakter itu apa? Karakter adalah secara mudah ringkas itu ciri khas. Jadi pendidikan karakter berarti pendidikan untuk memberikan ciri khas tertentu bagi pelajar Indonesia. Kalau kita di SMA Patok berarti ciri khas bagi pelajar di SMA 1 Patok. Karakter yang seperti apa, ciri khas yang seperti apa? Ciri yang baik atau karakter yang baik. Nah, minimal 5 karakter itu memang harus ditanamkan di sekolah sejak dini. Sejak dini itu berarti sejak awal. Sejak Anda masuk pendidikan pertama di TK, sampai SD, SMP, dan sekarang di SMA. Kalau saya tanya, sudahkah waktu Anda di SMP sudah mendapatkan pendidikan karakter? Nah, ini tinggal Anda nanti bisa merecall. Sudah belum? Kalau sudah, berarti kita tinggal mengulang. Kalau belum, oke, yang pertama kita bisa mempelajarinya. 5 karakter yang perlu ditanamkan di sekolah itu apa saja? 1, karakter religius. Apa itu karakter religius? Karakter religius adalah, kalau dalam bahasa intelijensi, spiritual question. Jadi memang kemauan untuk bertuhan. Jadi kalau dalam Pancasila ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka pendidikan karakter pertama religius, jangan sampai orang Indonesia tidak beragama. Ingat, segala sesuatu kesulitan hidup itu sebenarnya yang bisa mengatasi adalah religius seseorang. Seberapa religius seseorang, disitulah nanti orang akan mudah mengatasi kehidupan. Nah, bagaimana dengan Anda, siswa sekalian? Sudah beragama? Apakah sudah menjalankan perintah agama? Contoh orang Islam, yang Anda Islam, apakah Anda sudah menjalankan kewajiban sembahyang 5 waktu? Kalau yang non-Islam, yang Kristen, Katolik, sudahkah Anda setiap hari Minggu minimal ke gereja? Dan lain sebagainya. Itu sebagai ciri bahwa Anda beragama. Semoga dengan karakter beragama ini nanti menjadi betul-betul menjadi ciri khas pelajar Indonesia, pelajar yang beragama yang baik. Yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Siswa semuanya, bersih itu pangkal dari sehat. Kalau seseorang bersih maka dia cenderung sehat. Tapi kalau dia kotor, ya mudah terserang penyakit. Contoh misalnya, sebagai siswa mau sekolah tidak pernah mandi, tidak pernah sikat gigi, berarti kan kebersihannya nggak terjaga. Itu nanti akan merusak diri Anda dan lingkungan. Kenapa? Anda akan dijauhi oleh teman-teman, bau, kan begitu. Kemudian yang ketiga, sikap jujur. Kita sebagai pelajar, sebagai orang Indonesia, harus berlatih jujur. Karena apa? Dengan kejujuran yang kita miliki, maka relasi yang ada di sekitar kita akan menjadi lebih baik. Dengan kebaikan relasi kita,
semakin banyak atau semakin luas peluang keberhasilan hidup kita. Yang keempat, sikap peduli. Peduli dengan siapapun. Jangan sampai kita ego, yang penting diri sendiri. Itu tidak baik. Tapi kita peduli dengan lingkungan. Peduli dengan hewan. Peduli dengan tumbuhan. Dan semua yang ada di sekitar kita. Jadi contoh kalau misalnya Anda di rumah, kemudian punya hewan, kemudian Anda melihat hewan itu lapar, Anda harusnya peduli untuk memberikan makan. Contoh begitu. Kemudian rasa cinta tanah air yang kelima. Karakter bangsa Indonesia mulai luntur di saat sudah mulai mengejar kepentingan pribadi. Di masa dulu, di masa penjajahan, itu cinta tanah air orang tua kita itu sangat luar biasa. Bahkan untuk memperoleh kemerdekaan, orang-orang tua kita sanggup mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk tanah air kita. Begitu sudah merdeka, sudah berjalan pemerintahan Indonesia, mulai muncul orang-orang yang tidak cinta, bahkan suka merusak tanah air. Contohnya apa? Pemegang kekuasaan dia korup. Itu menjadi penyakit yang bisa menghancurkan bangsa Indonesia. Maka sekarang setelah reformasi, itu di pemerintahan sekarang ada yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya apa? Ini biar nanti negara kita tidak hancur dari korupsi. Dan sebenarnya kunci tidak korupsi itu adalah rasa cinta tanah air oleh bangsa kita sendiri. Itu 5 karakter yang harus ditanam sejak dini. Sekarang untuk yang karakter yang harus Anda miliki, itu sebenarnya ada banyak sekali. Ada 18 menurut Dinas Pendidikan. 1, religius tadi sudah, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi tadi, peduli, yang keempat disiplin jelas sudah tadi, kelima kerja keras. Ini yang tadi belum. Kerja keras bagaimana? Kerja keras. Kita kerja keras jangan sampai kita menjadi orang yang pemalas, tapi kita harus semangat bekerja. Kalau Anda mau berubah, maka Anda harus siap kerja keras. Tapi kalau Anda cuek is the best, maka tidak akan berubah. Yang keenam, kreatif. Jadi seorang pemuda harus mulai membentuk diri agar Anda menjadi orang yang kreatif. Diawali dari peduli. Peduli dengan lingkungan, maka akan memunculkan kreatif. Bahkan pemerintah Indonesia menitik beratkan pada pemunculan ekonomi kreatif. Maksudnya apa? Jadi ekonomi yang kita buat sendiri. Yang kita buat, jangan sampai kita hanya meniru atau membeo ke yang sudah ada. Kita harus memunculkan sesuatu dari kita sendiri. Kemudian berikutnya mandiri. Anda sebagai pelajar, jangan terbiasa untuk tergantung. Tergantung ke siapa? Tergantung ke siapa saja. Mungkin tergantung buku, tergantung guru, tergantung orang tua, enggak boleh. Anda berlatih mandiri. Anda berusaha bagaimana untuk bisa. Kalau terpaksa Anda kesulitan, maka Anda harus berani bertanya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, demokratis. Karena di negara kita adalah negara Pancasila yang menganut demokrasi Pancasila, dalam pendidikan kita juga harus ada demokrasi. Makanya di sekolah kita, bagi Anda nanti di saat sudah masuk ke pelajaran, nanti kalau sudah tidak daring lagi, itu ada pemilihan ketua kelas. Itu berarti kan berlatih demokrasi. Kemudian ada pengurus OSIS, itu juga ajang untuk berlatih demokrasi. Kemudian ada latihan kepramukaan, dan banyak hal dilatih untuk berdemokrasi. Yang ke-9, rasa ingin tahu. Anda ingin tahu atau tidak? Semakin Anda punya rasa ingin tahu, peluang Anda berhasil semakin besar. Semakin Anda tidak ingin tahu, maka ya sudah,
sampai di situ dan Anda tidak akan meningkat. Semangat kebangsaan, seperti tadi cinta tanah air sudah, menghargai prestasi. Siswa semuanya, orang hidup tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan kanan kiri. Maka jangan sampai kita menyepelekan atau menghina orang lain. Seberapapun prestasi orang lain, kita hargai. Karena apa? Disitulah kelebihan mereka. Ingat, dalam kehidupan seseorang punya kelebihan. Bagus. Tapi jangan sampai lupa bahwa di situ ada kekurangan. Sehingga di saat ada orang berprestasi, kita hargai, siapa tahu kita bisa ikut ke situ atau bahkan lebih baik. Kemudian yang ke-13, harus bersahabat, komunikatif, jangan ego. Siswa semuanya, karena Anda siswa baru dari SMA Patok, sebagian besar masalah yang muncul di siswa SMA Patok yang saya tangani karena ketertutupan siswa. Ya. Memang saya pernah mengulas itu, kenapa siswa ada yang tertutup, karena memang ternyata ada pesan dari orang tua di masyarakat kita. Orang tua bilang kurang lebih, nak, jangan sampai Anda membocorkan rahasia keluarga di orang lain. Nah, di saat itu maka penerimaan semua urusan keluarga dianggap rahasia dan semua disimpan. Ternyata di situ banyak masalah. Kenapa? Karena yang disimpan itu yang rahasia saja, yang tidak rahasia jangan disimpan. Nah, saya contohkan di situ akan menghambat komunikasi, menghambat persahabatan. Muncul nanti orang akan menjadi introvert, tertutup. Banyak masalah, akhirnya stres. Harus senang damai. Kalau enggak cinta damai, maka sering terjadi pertempuran antar pelajar. Kemudian gemar membaca, Anda sebagai pelajar harus modal utama pelajar adalah membaca. Berikutnya, peduli lingkungan. Nah, di saat Anda berada dimanapun, tolong lingkungan menjadi acuan Anda untuk lebih baik. Kemudian peduli sosial, jangan sampai kita ego. Terakhir, tanggung jawab. Jadi kita menjadi pelajar dilatih untuk bertanggung jawab. Untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Demikian siswa sekalian, materi tentang pendidikan karakter. Semoga dengan materi yang sangat ringkes, cepat ini, nanti ada yang bisa dicerna Anda semua, kemudian Anda bisa menerapkannya dengan baik. Harapan terakhir bahwa keberhasilan kehidupan Anda nanti menjadi tolak ukur dari keberhasilan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.